Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Edream, kita dapat bertemu kembali dalam Manis Majelis Iman dan Islam, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Abdullah Haidir tentunya. Dan juga Ustadz Abdullah Haidir telah hadir di sini di studio iDream ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemarin kan kita membahas mujahadah nih. Sekarang kita pembahasannya apa? Masih melanjutkan. Ada beberapa hadis lagi yang akan kita baca dalam bab ini. Kita masih melanjutkan bab mujahadah yang kemarin Ustaz ya. Baik, insyaAllah. Oke. Nah, jadi sahabat Edream, kita hari ini akan melanjutkan pembahasan terkait mujahadah. Saya mengajak sahabat iDream dimanapun Anda berada, untuk yang mau bergabung, yang mau bertanya, bisa langsung telepon kita di 0217888500 atau juga WhatsApp kita di 082297891044. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di streaming di www.idreamradio.id. Dan juga jangan lupa untuk memfollow beberapa sosial media kita. Ada Twitter di iDream Radio 1044 dan juga ada Instagram kita iDream Radio. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita dengarkan bersama kajian kita hari ini, kitab Riyadhus Shalihin membahas terkait mujahadah. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat iDream yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab al-mujahadah ya, yaitu bersungguh-sungguh ya, dalam beramal. Ya, karena memang Al-Imam An-Nawawi mencantumkan cukup banyak hadis-hadis dalam bab ini, sekitar 17 hadis. Kita akan baca salah satunya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, akan tapi kesemuanya, baik dia mukmin kuat, mukminnya lemah, masih ya, memiliki kebaikan. Jadi jangan dianggap misalnya mukmin yang lemah nggak ada kebaikannya, tetap ada kebaikannya. Ihris ala ma yanfa'uk, ya. Berupayalah, bersungguh-sungguhlah untuk ya, melakukan sesuatu yang bermanfaat ya, untukmu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jiz, ya, ada juga yang mengatakan wala ta'jaz, dan jangan lemah ya. Wa in asabaka syai'un fala taqul, jika menimpamu sesuatu, jika ada sesuatu yang menimpamu atau yang membuatmu terkena musibah ya, terkena sesuatu yang tidak kamu sukai, fala taqul, jangan kamu ucapkan lau anni fa'altu kadza wa kadza, lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, seandainya aku lakukan ini dahulu maka akan begini dan begini. Walakin kul, akan tapi katakanlah qadarullah, sudah takdir Allah. Wa ma syaa fa'al, apa yang dia kehendaki dia perbuat. Fa inna lau, karena lau taftahu, akan membuka amalas syaitan, amal syaitan ya. Rawahu Muslim. Sahabat iDream yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berbicara tentang kekuatan bagi orang beriman dan bagaimana seorang beriman selalu bersandar kepada Allah ya, dan kemudian selalu berusaha untuk menghasilkan atau melakukan kegiatan
dan aktivitas yang bermanfaat, ya, dan jangan mengenyampingkan kekuasaan dan takdir Allah dalam berbagai peristiwa yang dia hadapi. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Ya, para ulama umumnya mengartikan al-qawi di sini adalah kuwatul iman. Ya, kuat dalam keimanan. Itu yang paling utama tentu saja. Ya, karena bagi seorang mukmin tentu saja ya, yang paling mendasar dari segala sesuatu yang lainnya adalah keimanan. Ya, dari keimanan inilah segala apa yang dilakukan oleh orang beriman akan bermanfaat. Ya, karena itu yang paling penting, paling utama bagi seorang mukmin adalah bagaimana agar imannya kuat. Ya, jadi imannya bukan hanya sekedar iman begitu saja, tapi iman yang dia kuatkan, yang dia kokohkan. Ya, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Yahya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah, peganglah Alkitab, kitab yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan kepadanya dengan kuat. Ya, jadi tidak hanya asal. Maka ini juga menuntut kita sebagai seorang mukmin untuk jangan ya seadanya dalam beriman, tapi kita kuatkan, kita kokohkan, tidak mudah goyah. Ya, sebagaimana juga bagaimana kuatnya Rasulullah SAW ketika ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk beribadah bergantian. Ya, sekali waktu mereka beribadah sebagaimana Rasulullah beribadah, mereka juga minta nanti Rasulullah beribadah seperti mereka beribadah. Ya, maka Allah ajarkan Rasulullah SAW dalam surat Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Itulah kekuatan iman. Meskipun juga tentu makna hadis ini pun bisa terbuka untuk makna yang lain. Ya, kekuatan iman, kekuatan ibadah, kekuatan akhlak, ya, kekuatan ilmu, termasuk juga kekuatan badan atau kekuatan fisik. Ya, artinya tentu lebih baik seorang mukmin yang kuat fisiknya dibanding mukmin yang tidak kuat fisiknya. Tapi kalau dipilih misalnya mukmin dia kuat imannya, namun secara fisik dia lemah. Satu lagi mukmin lemah fisiknya, mukmin lemah imannya, kuat fisiknya. Bagus mana? Ya tentu mukmin yang kuat imannya walau lemah fisiknya, karena iman yang paling utama. Akan tapi kalau ada pilihan mukmin kuat imannya, kuat fisiknya, tentu lebih utama dibanding mukmin yang kuat imannya tapi lemah fisiknya, atau lemah yang lainnya. Lemah fisiknya, lemah ekonominya, lemah ilmunya, ya, dan lain sebagainya. Intinya memang ya tentu yang paling ideal segalanya dia kuat. Ya, segalanya dia kuat. Ya, yang paling utama sekali lagi kita katakan kuat imannya. Ya, sebab ini nanti ada kaitannya juga dengan tuntutan bagi dia untuk beriman dan beramal soleh. Ya, beribadah, taat kepada Allah. Ya, sebab ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah yang paling utama landasannya adalah kuat iman. Bukan semata kuat fisik. Ya, ada orang fisiknya kuat, gampang dia sholat, gampang dia tilawatul Quran, gampang dia ngaji, kuat fisiknya. Tapi kalau imannya nggak kuat, nggak akan tergerak. Adapun orang yang imannya kuat, ya, walau bahkan lemah fisiknya, dia akan menguatkan dirinya. Ya. Dia mungkin akan ringan berjalan ke masjid setiap hari, sholat berjamaah. Ya. Sementara orang yang kuat fisiknya, jangankan jalan ke masjid, naik gunung dia kuat, gitu kan. Tapi karena lemah imannya, maka jalan ke masjid pun akan terasa berat. Nah, kalau mukmin ini kuat, ya, terutama imannya dan juga tentu diharapkan yang lainnya, ilmunya, fisiknya, kesehatannya, ketaatannya, hartanya, maka kata Rasulullah, khairun wa ahabbu ilallah. Itu lebih baik dan lebih Allah cintai. Minal mu'minid dhaif, dari mukmin yang lemah. Ya. Akan tapi Rasulullah tetap katakan wa fi kullin khair. Ya, tapi kesemuanya masih baik. Ya, jangan sampai kemudian nanti orang merasa saya jadi mukmin lemah, udahlah, ya, percuma, bisa tidak. Tentu saja walau lemah selagi dia masih beriman, ya, dia tentu saja masih jauh lebih baik
dibanding orang-orang yang tidak beriman, ya, yang tidak beriman. Kemudian ihris ala ma yanfa'uk, ya, lakukanlah, ya, sesuatu yang bermanfaat untukmu. Ya, di sini bahkan diungkapkan ihris. Ihris ini bukan sekedar melakukan, tapi dia ini sungguh-sungguh. Ya, jadi dia selalu berupaya bagaimana agar semua bagian dan sisi kehidupannya itu bermanfaat. Ya, bermanfaat di sini ada dua tentu saja, manfaat dalam urusan akhirat dan manfaat dalam urusan dunia. Ya. Nah, kedua-duanya yang dimaksud. Ya, artinya Rasul tidak menyebutkan satu sisi melupakan sisi yang lain, tidak. Akan tapi sebagaimana halnya orientasi kehidupan orang beriman, maka orientasi hidupnya adalah akhirat. Maka kemudian pemahaman sesuatu yang bermanfaat bagi kita adalah yang paling utama bermanfaat bagi akhirat kita. Jadi kita dituntut untuk sungguh-sungguh, dan ini karenanya memang muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab mujahadah. Ya, karena dituntut kesungguhan. Ya, jadi bukan sekedar seperti yang kita katakan, jangan sekedarnya, jangan asal ada, jangan asal gugur kewajiban, tapi bersungguh-sungguh. Bagaimana kita dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat kita, ya, apakah dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan akhlak, dengan muamalah yang baik pada manusia. Ya. Dan tentu saja juga masuk dalam perkara ini adalah sesuatu yang bermanfaat dalam urusan dunia, dalam urusan dunia keseharian. Ya, dalam urusan dunia keseharian usahakan bermanfaat. Jadi jangan ada bagian dari hidup kita yang terbuang percuma. Ya, yang terbuang percuma. Namun sekali lagi kita katakan orientasi kehidupan kita, ya, adalah akhirat. Maka akhirat dinomorsatukan. Maksudnya adalah kalau misalnya kita melakukan sesuatu kita anggap manfaat, tapi akhirat kita jadi terhalang, ya maka memang harus dikalahkan apa yang kita anggap bermanfaat di dunia kalau akibatnya mengorbankan akhirat. Tapi kebalikannya, mengejar akhirat menyebabkan kita mengorbankan perkara dunia, itu tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa, dan mestinya demikian. Ya, katakanlah kita mencari harta, ya, mencari harta, ya, ternyata dengan cara kita mencari harta kita menjadi tidak sholat atau terhalang untuk sholat, maka itu harus kita pikirkan. Ya, jangan, kalau begitu jangan cari harta seperti ini yang dapat menghalangi kita dari sholat. Ya. Tapi kebalikannya, karena kita sholat misalnya, ya, atau melakukan ibadah yang lainnya, terhalang bagi kita misalnya 1-2 keuntungan dunia. Ya, misalnya lagi buka warung gitu ya, kalau kita sholat mungkin pelanggan 1-2 pelanggan tidak dapat kita. Ya tidak mengapa, lakukan itu, maka kita upayakan agar kita dapat perkara dunia, akhirat, walau mungkin kita kehilangan dunia. Tapi kaedahnya adalah yang selalu para ulama ingatkan, jika kalian utamakan dunia, akhirat akan ketinggalan. Tapi jika kalian utamakan akhirat, dunia insya Allah akan ikut. Ya, akan ikut. Intinya adalah seorang muslim dalam hadis ini dituntut untuk selalu berupaya, kalau bahasa kita sekarang produktif, positif. Ya. Jadi jangan banyak nganggur. Sering kita dapati sekarang orang nongkrong di pinggir jalan sejam, 2 jam, 3 jam. Kalau ditanya urusan akhiratnya dapat? Enggak. Urusan dunianya juga enggak. Atau mungkin sekarang juga banyak nonton di depan televisi, ya, nonton sinetron segala macam. Ya, kalau dilihat-lihat urusan akhirat enggak ada, urusan dunia enggak ada. Nah, meskipun demikian, meskipun kita dituntut untuk sungguh-sungguh berikhtiar dan berusaha, tetap saja jangan melupakan Allah. Wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan lemah. Ya. Wala ta'jiz. Ada juga mengatakan memang wala ta'jaz. Ya. Jangan lemah. Lemah di sini kadang ada orang sudah punya semangat, mau sholat, mau usaha, mau dagang misalnya. Kadang-kadang sudah ada perasaan lemah. Nanti juga rugi. Nanti enggak berhasil. Itu lemah.
mau sholat nanti berat, dan itu lemah. Nah, kita dituntut untuk tidak punya sikap seperti itu. Atau kadang sudah kita lakukan, kita jalani. Biasanya suka begitu keadaan kan. Ya, udah semangat-semangat, putus di pinggir jalan. Pengen belajar, katanya pengen belajar bahasa Arab misalnya. Semangat belajar bahasa Arab. Sekali dua kali pertemuan absen. Ya, malas, capek, itu namanya ajiz, lemah. Ya, dan seringkali kesuksesan atau kegagalan seseorang tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan atau kepiawaian dan kemampuannya. Ya, seringkali juga terkait dengan keuletannya. Orang usaha bukan berhasil bukan semata karena dia pandai berusaha, ya, tapi juga karena keuletannya, kegigihannya. Ya, sementara orang gagal dalam usaha atau apa saja tidak semata karena dia tidak pandai. Mungkin saja dia pandai, dia memiliki banyak potensi, namun dia lemah, ya, tidak kuat, tidak gigih, tidak ulet. Nah, Rasulullah ingatkan wala ta'jiz. Jangan lemah. Sahabat Aidrim yang dimuliakan Allah, setelah Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk selalu minta tolong kepada Allah, wasta'in billah, ya, minta tolonglah kepada Allah, lalu wala ta'jiz, dan jangan punya mental lemah, ya, gampang menyerah, ya, kalah sebelum bertanding, ya, tidak berani maju, tidak berani jalan menghadapi berbagai macam tantangan, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW ingatkan kita, wa in asabaka syai'un, ya, jika ada sesuatu yang menimpamu, ya, ini bisa jadi juga ada kaitannya dengan sebelumnya. Ya, artinya orang sudah diperintahkan untuk bersungguh-sungguh, ya, berusaha, ya, berbuat sesuatu, ya, baik urusan akhirat atau dunia. Boleh jadi suatu saat terjadi kegagalan, ya, kegagalan. Tidak jadi, gagal. Maka kata Rasul, kalau ada sesuatu yang menimpamu, ya, fala taqul, jangan bilang, jangan ucapkan law anni fa'altu kana kada wa kada. Seandainya aku lakukan ini itu, ya, dahulu, niscaya enggak begini dan begitu. Ya. Walakin kul qadarullah, akan tapi ucapkanlah qadarullah, sudah merupakan takdir Allah. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang dia kehendaki dia perbuat. Fa inna law taftahu amalas syaitan, karena law ini, kata-kata law, seandainya, itu akan membuka amal syaitan. Ya, maksudnya adalah jangan sampai kemudian seseorang hanya mengaitkan kegagalan atau sesuatu yang tidak dia kehendaki terjadi pada dirinya hanya karena sebab-sebab yang dia lihat, dia tangkap, dan dia rasa. Coba misalnya saya tadi nggak keluar rumah, nggak tabrakan deh, begitu ya. Seandainya saya tadi makan dulu misalnya, nggak sampai seperti ini. Atau kebalikannya, seandainya saya tadi tidak makan dulu, ya, saya akan begini dan begini, ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan sampai dia melupakan bahwa apa yang menimpa dirinya itu juga termasuk takdir Allah. Artinya walau dia telah katakan, coba kalau tadi saya misalnya segera lebih cepat 5 menit, apakah kalau seandainya lebih cepat 5 menit dia juga tidak ketinggalan? Misalnya katakanlah orang ngejar naik kereta, jadwal kereta atau penerbangan, sampai di airport kurang 5 menit, ya. Maka bisa jadi dia mengatakan, seandainya tadi berangkat saya lebih cepat 5 menit saja, tidak akan ketinggalan penerbangan. Padahal seandainya dia berangkat lebih cepat 5 menit pun belum tentu, kalau memang Allah sudah takdirkan, ada saja sebabnya. Apakah macet, apakah kecelakaan, dan lain sebagainya, ya. Maka yang tepat adalah kalau terjadi sesuatu yang tidak dia sukai, musibah, atau dia berusaha, usahanya gagal, atau dia merencanakan satu programnya gagal, atau satu keinginan dan perbuatan ternyata tidak berhasil, ya kemudian
ketika itu dia semua kaitkan dengan takdir Allah. Maka yang Rasulullah ajarkan ketika itu hendaknya kita mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini satu ucapan yang bagus kita biasakan. Ya. Jadi kalau kita misalnya Ojan naik kereta atau janjian sama teman, udah disepakati janjian kita ketemu hari ini tempatnya jam segini, udah sama-sama udah kuat, azam kuat. Tapi pas pada hari yang ditentukan, waktu ditentukan, sakit misalnya, atau entah dengan hal apa misalnya nggak jadi, ya, mungkin kendaraannya mogok lah atau apa, ya, maka kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya. Ini sudah merupakan takdir Allah, apa yang dia kehendaki dia perbuat. Fa inna law, karena kalau dia bilang law, ya, taftahu amala syaitan, akan membuka peluang syaitan. Apa maksudnya membuka peluang syaitan? Ya salah satunya dan yang paling prinsip adalah akan menyebabkan dia tidak mengembalikan segala sesuatu kejadian kepada Allah, tapi hanya kepada urusan-urusan yang dia lihat saja, ya, dia lihat semata, ya, dia tidak mengembalikan apa yang dia alami, peristiwa yang dia alami kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini adalah bagian dari keyakinan kita kepada Allah, yaitu yakin akan takdir dan ketetapan Allah. Makanya juga ini juga bagian dari keimanan. Maka dikatakan tadi al-mu'minul qawiyyu. Orang yang kuat imannya, ya, mestinya akan mengembalikan segala peristiwa yang dia alami dalam hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun akan selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah indahnya orang ketika beriman dengan kuat, ya, salah satunya dengan takdir Allah. Ya. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia tidak mudah sombong. Kenapa? Ya dia tahu bahwa itu semua tak lepas dari ketentuan Allah. Kalau dia mendapatkan keburukan dan kesulitan, dia pun tidak mudah putus asa. Kenapa? Karena memang itu adalah ketentuan Allah. Walau dia usahakan dengan berbagai macam cara, kalau ketentuan Allah berbeda dari apa yang dia inginkan, maka terjadilah apa yang terjadi. Tentu masalah ini sekali lagi ketika kita beriman kepada takdir, ya, selalu kita ingatkan bukan berarti kita menafikan atau menyampingkan usaha ikhtiar. Makanya juga tadi Rasulullah sudah awali, ya, jangan sampai orang terjerumus pada sikap apa istilahnya fatalis, ya, fatalistik, ya, pasrah total begitu. Tidak. Makanya Rasulullah katakan ihris ala ma yanfa'uk, usaha. Bahkan bahasanya ihris, iris artinya sungguh-sungguh. Ya, kalau orang Jawa mungkin ngoyo ya bahasanya. Ngoyo. Ya, jadi nggak sekedar begitu saja, tidak. Ngoyo. Bagaimana agar dia meraih sesuatu yang bermanfaat. Bahkan saya jangan lemah. Ya, itu kan artinya seseorang harus mencari usaha, mencari sebab yang paling mungkin. Tapi tetap sebagai seorang muslim jangan lupa keyakinan yang sangat mendasar bahwa dirinya adalah hamba Allah, makhluk Allah, berada di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berbicara masalah takdir bukan berarti kita menyampingkan ikhtiar, tapi ikhtiar, usaha yang sungguh-sungguh juga tidak boleh melupakan kita dari keyakinan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dilihat memang hadis ini utuh, ya, cukup lengkap. Ya, mengajarkan kita untuk beriman dengan kuat, mengajarkan kita untuk bersungguh-sungguh dalam meraih dan mencari kebaikan, mengajarkan kita untuk jangan gampang lemah, jangan gampang kalah, ya, jangan gampang putus asa, tapi juga kemudian mengajarkan kita untuk selalu mengaitkan segala ketentuan atau peristiwa yang terjadi dalam hidup ini kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi indah seorang mukmin. Makanya kata Rasulullah, mukmin itu menakjubkan pribadinya. Ya.
in asabathu syarra syakara. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang mengembirakan, dia bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Karena dia yakin semua itu dari Allah. Dari Allah. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia mendapatkan keburukan, dia bersabar. Juga begitu karena yakin dia dari Allah. Kalau memang sudah Allah tetapkan, apa boleh buat? Jangankan dia, orang yang jauh lebih kuat, lebih hebat, lebih segalanya, bisa jadi mendapatkan keburukan musibah yang lebih berat dari dia. Yang lebih berat dari dia. Ya. Artinya pangkatnya, hartanya, jabatannya bisa jadi tidak serta-merta membuat orang dapat terhindar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inilah pelajaran yang sangat dalam hadis ini yang oleh Al-Imam An-Nawawi dimasukkan dalam bab mujahadah bersungguh-sungguh, yang juga tentu maknanya adalah kalau jadi orang beriman, ya, jangan, ya boleh kita katakan jangan seadanya, ya, jangan apa adanya, tapi berusahalah menjadi seorang mukmin yang terbaik, yang maksimal, dan itu tidak bisa tidak kecuali kita bersungguh-sungguh, ya, menjalani keimanan kita, ya, melakukan proses-proses yang ada dalam kehidupan ini sebaik mungkin sesuai dengan kapasitasnya. Kalau kita sholat, bersungguh-sungguhlah dalam sholat. Kalau kita puasa, bersungguh-sungguhlah dalam puasa, dalam zakat. Usahakan yang terbaik dalam bekerja, ya, dalam belajar, ya, sedapat mungkin, ya, bersungguh-sungguh, maka insya Allah kita akan menjadi al-mu'minul qawi. Dan kalau kita sudah menjadi al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, maka kita akan lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Adrim yang dimuliakan Allah, barangkali sedikit perlu saya tambahkan di sini bahwa ketika kita meyakini takdir Allah, ya, atas segala sesuatu yang sudah terjadi dalam diri kita, khususnya jika itu terkait dengan mungkin sesuatu yang tidak kita sukai atau musibah atau rencana-rencana dan program yang mungkin gagal, belum mencapai hasil dan tujuan yang kita harapkan, bukan berarti kemudian ketika seseorang meyakini itu sebagai takdir Allah, bukan berarti kemudian dia tidak boleh atau tidak atau membuka atau menutup peluang untuk muhasabah, untuk introspeksi, untuk evaluasi. Ya, jadi bisa saja dia kemudian menetapkan atau apa istilahnya mencatat beberapa perkara yang menjadi sebab kegagalannya, gitu ya. Lalu dari situ kemudian dia ambil langkah-langkah antisipatif ke depan agar programnya sukses, begitu ya. Jadi apa yang dilarang di sini bukanlah berarti kita nggak boleh mengambil pelajaran, introspeksi, evaluasi, tapi yang nggak boleh adalah ketika kita mengenyampingkan, ya, faktor takdir Allah Subhanahu wa taala atas peristiwa yang menimpa kita. Jadi memang perkara ini harus benar-benar pas penempatannya. Ya, jadi evaluasi silahkan, introspeksi silahkan, mengambil pelajaran dari apa yang terjadi silahkan. Tujuannya tentu agar kita mendapatkan bekal yang lebih baik ke depan. Dan tentu juga tetap kita sadari dan kita yakini bahwa apa yang sudah terjadi, ya, tak dapat kita hindari karena memang sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian diratapi, disesali berlebihan, begitu ya, yang membuat kita menjadi lemah akhirnya, ya. Jadi apa yang terjadi sudah terjadi, ke depan kita harus mencari langkah yang lebih baik, mengambil pelajaran-pelajaran yang sudah terjadi. Ya, itu barangkali sedikit tambahan dari apa yang dapat dijelaskan dari hadis ini. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya ya, Ustaz ya. Ini yang pertama nih, Ustaz, gimana sih caranya gitu ya, ketika ada orang yang susah banget bangkit dari kegagalan, ya, Ustaz? Apa mungkin ini masalah dari keimanannya atau mungkin sisi apanya, dan dia selalu mungkin terbayang-bayang kesalahannya, dan juga akhirnya itu tadi ya menyebabkan kelemahan ya, Ustaz ya. Ya. Jadi kita tidak bisa maju. Itu gimana, Ustaz?
Ya, ini masalah mentalitas ya, dan ini sebenarnya pesan yang ini sampaikan dalam hadis ini. Ya, jadi apa yang Rasul katakan wala ta'jiz, jangan merasa lemah, itu maksudnya adalah minimal mental kita jangan lemah kalau seandainya kita ingin melaksanakan sesuatu, ya, kemudian mungkin di depan kita menghadapi ujian, godaan dan lain sebagainya. Atau juga jangan lemah seandainya mungkin kita pernah mengalami kegagalan, ya, tidak sesuai dengan keinginan dan harapan. Ya. Artinya kegagalan yang sudah terjadi bukan kemudian menghalangi kita untuk maju ke depan. Ya. Nyaris atau boleh kita katakan tidak ada orang sukses di dunia ini kecuali dia pernah mengalami kegagalan. Ya, wallahu alam, kabarnya seperti misalnya Thomas Alva Edison untuk mendapatkan atau menemukan listrik, ya, itu sudah melalui beberapa kali, puluhan mungkin ratusan kali kegagalan. Dan orang-orang sukses, usaha dan lain sebagainya juga seperti itu. Jadi perkara seseorang gagal untuk meraih sesuatu itu perkara yang sangat lumrah. Ya, perkara yang sangat lumrah. Yang tidak lumrah adalah kalau dia tidak mau bangkit dari kegagalannya. Jadi memang salah satu obatnya juga hendaknya dia meyakini bahwa yang sudah terjadi apa boleh buat. Ya. Ya, nggak mungkin bisa dia hindari, yang sudah terjadilah. Ya, itu nggak mungkin bisa diulang kemudian diperbaiki, tidak. Yang ada adalah ke depan dia harus melangkah lebih kuat lagi, ya, lebih kokoh lagi, mengambil pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Jadi memang salah satu obatnya adalah jangan terlalu meratapi apa yang sudah terjadi. Ya, sebab seberat apapun atau sekeras apapun ratapan dia tidak akan pernah dapat mengulangi apa yang sudah berlalu. Yang ada di hadapan dia adalah masa depannya. Maka dia harus melihat ke depan. Jadi kita ini ibarat orang yang naik kendaraan lah ya. Naik kendaraan artinya boleh kita melihat ke belakang, tapi sekali-sekali sebagai antisipasi. Kalau kita naik mobil kan begitu, naik motor sekali-kali boleh kita melihat ke belakang. Antisipasi, takut-takut di belakang ada apa kan. Tapi kalau melihat ke belakang terus ya repot, ntar tabrakan. Jadi fokus kita lah ke depan. Ya, fokus kita lah ke depan. Ya, maka jangan kita merasa lemah untuk menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Oke, jadi Ustaz ya. Ya. Oke, kita insya Allah menjawab ya, dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini Ustaz, berkaitan dengan mujahadah, ini kan bersungguh-sungguh dalam beribadah nih Ustaz ya. Tapi apakah kita harus selalu bersungguh-sungguh dalam artian kita harus selalu serius Ustaz dalam menjalani hari-hari? Apakah kita nggak boleh istilahnya bermain atau mungkin nongkrong-nongkrong gitu kan ya? Mungkin yang anak-anak muda sekarang kan sukanya yang seperti itu mungkin Ustaz. Itu gimana Ustaz? Ya, bersungguh-sungguh di sini tentu saja memang bukan berarti kemudian akhirnya tidak ada sedikit pun waktu bagi kita untuk bersenda gurau, bercengkrama, bercanda. Rasulullah dengan para sahabatnya bercanda, dengan istrinya juga bercanda, ya. Ada waktu-waktu di mana suasana ringan, suasana santai, begitu ya. Apalagi jika ada momen-momen tertentu seperti hari raya dan seterusnya. Ya, bahkan pada masa Rasulullah ada ketika hari raya ada seorang budak wanita yang menyanyi atau bersyair, Abu Bakar marah, begitu ya. Abu Bakar marah, maka Rasulullah larang, biarkan, jangan dimarahi, biar orang tahu bahwa agama kita ini ada perkara yang ringan, yang santai, yang rileks begitu ya. Jadi bukan berarti kemudian membuat kita akhirnya seperti kehilangan senyum, seperti kehilangan selera humor dan semacamnya. Akan tapi tentu semua itu harus ada batasnya. Jangan sampai berlebihan. Katakanlah kita mungkin suntuk belajar kuliah, sekali-kali kita sama teman ya ngopi misalnya di kafe, ya, refreshing, tidak masalah, ya, itu tidak masalah. Tapi kalau sampai misalnya 3 jam, 4 jam, kemudian setiap hari atau
dalam sepekan 3 kali 4 kali, terlalu banyak membuang waktu. Ya, membuang waktu. Jadi semua diukur sesuai dengan kadarnya saja. Bercanda juga dengan teman sesuatu yang bagus, ya. Bercengkrama, bersenda gurau segala macam, tapi jangan sampai terlalu banyak mengambil porsi waktu kita. Dan sedapat mungkin menghindari perkara-perkara yang dapat timbul pada perkara maksiat, keharaman. Bercanda misalnya tidak sampai misalnya mencela, atau juga bercanda tidak sampai berdusta, misalnya, atau juga tadi misalnya kalau makan jangan sampai menyentuh barang yang haram, atau juga meninggalkan sesuatu yang wajib membuat kita akhirnya tidak sholat dan seterusnya. Sebab refreshing, atau kalau kita katakan refreshing itu kalau kita niatkan untuk meningkatkan semangat kita, mungkin setelah itu kita harapkan semangat, itu pun juga bagian dari manfaat sebenarnya. Ya, jadi bagian dari sesuatu yang bermanfaat. Ya, artinya dengan seperti itu kita jadi tambah semangat, ya, maka itu sebenarnya adalah sesuatu yang bermanfaat, asal tidak berlebihan. Ya. Wallahu a'lam. Insyaallah. Oke. Selanjutnya Ustaz ya. Ini Ustaz tadi kan kita dilarang, atau kalau bisa jangan bilang kalau ya Ustaz ya, atau seandainya. Nah, tapi apakah kata-kata seandainya ini gak boleh banget kita ucapkan? Karena mungkin misalnya kalau saja hanya selewat, atau mungkin Iya. Gimana Ustaz? Baik, ini memang perkara yang terkait dengan adab ya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hadis ini, kalau dilihat konteks hadis ini, larangan mengucapkan seandainya itu adalah terkait dengan peristiwa-peristiwa yang sudah kadung terjadi. Ya. Lalu kita ucapkan begitu saja dalam konteks ya kita hanya menyesali kegagalan tersebut karena kita kaitkan dengan perbuatan atau sesuatu yang kita lakukan. Kemudian kita menyampingkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi keimanan kita, yaitu iman kepada takdir. Jadi ya memang ini patut dibiasakan. Kita patut biasakan ucapan-ucapan yang baik, ya. Walaupun mungkin dari segi hati kita tetap yakin takdir Allah, tapi kadang-kadang ucapan itu penting. Ya, kalau kita melihat yang baik atau kita bersyukur, kita katakan alhamdulillah, begitu ya. Jangan untung ada ente, begitu kan? Ya, saya tadi sedang mengalami masalah, untung ente datang. Ya, itu ya tidak masalah ya. Cuma seandainya kita katakan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah ada ente sehingga saya dapat tertolong. Begitu. Jadi kita selalu mengaitkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud di sini adalah begitu. Ya, jangan sampai kita melupakan bahwa musibah ini merupakan takdir Allah. Jangan cuma kita katakan seandainya tadi saya nggak jadi berangkat, gitu ya. Seakan-akan kita menyesali sesuatu yang sudah kita lakukan, atau juga kita mengaitkan itu hanya semata-mata karena kita jadi berangkat. Padahal kalau kita nggak berangkat pun, kalau Allah kasih musibah akan ada musibah. Ada orang nggak kemana-mana dapat musibah. Ada orang naik motor dapat musibah. Ada orang naik pesawat dapat musibah. Oh, sekarang kalau begitu coba dia tadi nggak naik pesawat, nggak kena musibah, belum tentu juga. Ya, musibah kalau sudah Allah tetapkan akan Allah berlakukan. Masya'a fa'al. Ya, maka ada ungkapan yang cukup menarik. Anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Engkau pengen, aku pengen, tapi Allah yang akan menentukan apa yang Dia inginkan. Gitu ya. Apa yang Dia inginkan. Kita punya keinginan, tapi belum tentu keinginan kita dapat terlaksana. Kalau Allah keinginannya akan Dia lakukan. Baik, adapun kalau kita mengucapkan seandainya untuk hal-hal yang positif, itu bagus. Ya. Misalnya ngajar untuk memberikan pelajaran, ya. Seandainya kamu misalnya dari sekarang rajin belajar, ya, maka kamu akan sukses, hasil kamu akan baik. Atau seandainya tahun depan ya, saya ada rezeki, saya mau kurban,
Dan ini diucapkan Rasulullah juga. Rasulullah SAW dalam ibadah haji, ya, la istaqbaltu mastadbartu, ya, lama suktul hadiah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dengan ibadah haji. Intinya adalah Rasulullah katakan kalau nanti aku ada kesempatan lagi, ya, dari apa yang sudah berlalu, aku akan tidak akan membawa hadiah. Maksudnya dia akan melakukan haji tamattu. Begitu, haji tamattu. Atau juga puasa Muharram kemarin, ya, Rasulullah katakan la in ishtul amal qadim atau al-muqbil, kalau aku hidup masih tahun depan, la asuman natasi, aku akan berpuasa pada tanggal 9. Jadi seandainya itu boleh, ya, misalnya juga untuk berharap kebaikan. Ya. Tapi yang dilarang dalam hadis ini adalah seandainya untuk sekedar menyesali, meratapi peristiwa yang sudah terjadi dan mengaitkan hanya semata dengan tindakan dan perbuatan kita, melupakan atau menyampingkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya yang bagus diucapkan kalau dalam kondisi seperti itu adalah sebagaimana yang Rasulullah ajarkan, qadarullah wa ma syaa fa'al. Satu lagi pertanyaan terakhir nih ya. Boleh nggak Ustaz kalau perbuatan dosa atau perbuatan maksiat yang telah kita lakukan dulu-dulu atau yang kemarin-kemarin itu kita bilang takdir Allah? Ya. Ini ada perkara seperti ini ada dua sisi yang harus dilihat. Ya. Apa motivasinya? Nah, dalam kasusnya ada satu satu contoh, ya, yang cukup menarik. Masing-masing ada contohnya, yaitu antara iblis dan Adam alaihissalam. Kedua-duanya sama-sama dikeluarkan dari surga. Adam bersalah, iblis apalagi. Cuma bedanya Nabi Adam alaihissalam bertaubat dengan kesalahannya. Iblis, ya, tentu sebagaimana kita ketahui bukan tidak lagi dia bertaubat, ya, tapi bahkan dia menantang dan akan menyesatkan anak manusia, anak Adam. Ya, nah ternyata iblis ini, ya, mengisyaratkan bahwa apa yang dia lakukan adalah ketentuan Allah. Namun hal itu dia ucapkan dalam rangka untuk semacam melegitimasi, menjustifikasi atau membenarkan amalnya. Membenarkan amalnya. Kan dalam Al-Quran dikatakan Rabbi bima aghwaytani la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya, jadi itu memberikan isyarat. Iblis mengatakan bahwa itu memang sudah takdir Allah, gitu, sudah takdir. Tapi Allah. Itu dia ucapkan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk terus dalam kemaksiatannya. Untuk atau setidaknya membenarkan kemaksiatannya. Ya. Tidak ada gambaran taubatnya dan lain sebagainya. Maka kalau ucapan seperti itu, sudah takdir saya berbuat dosa, sudah takdir saya berbuat maksiat, tapi diucapkan dalam rangka membenarkan kemaksiatannya, tidak ada keinginan bertaubat, tidak mengakui kesalahannya, maka itu tidak dibenarkan. Lain halnya dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam juga bermaksiat, ya, melanggar perintah Allah. Sebagaimana kita ketahui dilarang untuk memakan pohon tertentu dalam surga, namun dia makan, maka dia diusir di surga. Tapi Nabi Adam segera bertobat, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Taubat. Dan dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu mengecam Nabi Adam. Mengecam Nabi Adam, ya, bahasa kita gara-gara kamu nih, ya, kita umat manusia jadi dikeluarin dari surga. Dari surga. Coba kalau kamu nggak dikeluarin, kita akan semua lahir di surga, begitu, kurang lebih seperti itu. Apa jawab Nabi Adam? Ya, jawab Nabi Adam, apakah kamu akan mencela aku pada satu perkara yang sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum aku diciptakan? Paham nggak? Jadi maksudnya Nabi Adam mengatakan bahwa perbuatan aku atau katakanlah pelanggaran, ketergelinciran Nabi Adam, ya, dirinya
itu hanyalah tak lebih dari ketentuan Allah yang sudah berlaku. Sudah takdir juga bahasanya. Akan tapi Nabi Adam mengucapkan hal itu dalam rangka apa? Ya sekedar kepercayaannya kepada takdir dan dia tetap bertaubat serta memperbaiki diri. Maka seandainya seseorang mengaku bahwa kemaksiatan yang sudah dilakukan adalah takdir, tapi dia bertaubat dan dia terus memperbaiki diri, itu tidak mengapa, bagus. Kenapa? Fungsinya agar dia tidak terlalu terjerumus dalam perasaan bersalah. Ya. Kan sering ada orang ini sudah bertaubat tapi masih ada perasaan apa? Bersalah. Aduh, saya dulu sudah berlumur dosa dan lain sebagainya. Ya. Merasa berat, yang tadi ente bilang juga, nggak mau bangkit, nggak mau move on. Itu salah satunya juga dapat diringankan dengan satu keyakinan dan kesadaran bahwa apa yang sudah terjadi itu tak lain merupakan takdir Allah. Tapi ingat catatannya, jangan jadikan itu sebagai legitimasi pembenaran atas kemaksiatannya. Jadikan itu sebagai kesadaran bahwa memang dia tidak mungkin lepas dari takdir, walau dalam perkara maksiat. Tapi dalam hal ini dia wajib harus memperbaiki diri, dan ke depan waktu yang tersisa yang Allah berikan tidak boleh lagi, atau dia punya azam yang kuat, tidak boleh lagi mengulangi perbuatan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Jadi dalam masalah ini memang harus melihat motivasinya, tujuannya, ya, dan sikap yang sesungguhnya. Sahabat Adrim yang dimuliakan Allah, pesan hadis ini sangat jelas saya kira, dan cukup ya apa istilahnya cukup memberikan poin-poin yang bagus bagi kehidupan kita. Ya. Pertama, pesannya adalah jadilah seorang mukmin yang kuat. Ya. Boleh saya tambahkan, jangan jadi mukmin seadanya. Ya. Dan kemudian selalulah produktif dalam hidup ini, ya, terutama urusan akhirat, ya, dan juga dalam urusan dunia. Ya. Produktif, positif, ya. Jangan terlalu banyak potensi dan waktu kita terbuang percuma, tidak mendatangkan manfaat ya, untuk urusan dunia apalagi akhirat. Ya, jadi sedapat mungkin. Ya. Akan tapi tentu sebagaimana tadi disyaratkan juga tidak perlu harus membuat kita kehilangan selera humor, selera candaria, sewajarnya dan seperlunya, dengan tujuan agar membangkitkan semangat dan membangkitkan keletihan-keletihan yang kita alami. Kemudian perkara lain juga yang sangat penting adalah selalu minta tolong pada Allah. Jangan kita hanya mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, potensi kita, tapi selalu bersandar mohon kepada Allah. Dan kemudian juga wala ta'jiz, jangan lemah. Ya, jadi kalau kita ingin menghadapi satu tantangan, siapkan diri kita, kuatkan tekad kita. Di tengah perjalanan juga kuatkan tekad kita. Kalaupun kita mendapatkan kegagalan atau sesuatu yang belum sesuai dengan harapan, jangan berhenti, jangan lemah, cari sebab-sebabnya, pelajari, lalu melangkah ke depan dengan kondisi lebih kuat, lebih baik, lebih memahami permasalahan yang ada. Dan kemudian yang terakhir adalah jangan kita lupa segala sesuatu tak lepas dari takdir Allah. Kalau kita mendapati sesuatu yang tidak kita suka, maka kita katakan masya Allah, qadarullah wa masya'a fa'al. Ya, sudah merupakan ketetapan Allah, apa yang dia kehendaki dia perbuat. Insya Allah ini sudah sangat bagus sekali untuk membekali kehidupan kita agar lebih kuat dan kokoh dalam kehidupan ini. Demikian yang saya sampaikan. Masyaallah. Baik, jazakallah Ustaz Abdul Haidir telah memberikan materinya hari ini terkait mujahadah yang kedua, dan semoga kajian kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa diterapkan oleh sahabat iDream juga pendengar dimanapun Anda berada. Dan juga terima kasih kepada sahabat iDream yang telah mendengarkan kami ataupun menyaksikan kami lewat channel YouTube. Dan juga Anda jangan lupa untuk bisa menyaksikan kami lewat streaming di www.idreamradio.id. Jika Anda bisa mendownload aplikasi kami di Android Anda, langsung aja search di Play Store Anda. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kita, beberapa account sosial media kita. Ada Twitter di iDream Radio 1044 dan juga Instagram di iDream Radio. Dan akhirnya saya Fauzan Zuhdi beserta tim dan kru yang bekerja pada hari ini
mau pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.